Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, yang senantiasa Allah rahmati. Kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini Allah Ta'ala masih senantiasa membanjiri kita dengan berbagai macam kenikmatan. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita semakin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mendapatkan surganya kelak pada hari kiamat nanti. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Tapi Bapak Ibu yang senantiasa hormati, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini masih berhubungan dengan fikih muamalah. Ya, insyaallah kita akan membahas melanjutkan tema yang kemarin. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan tema tentang riba. Alhamdulillah kita sudah membahas mengenai definisi riba, bagaimana hukum riba, dan bagaimana kaidah-kaidah yang menjadikan muamalah menjadi sebuah riba. Maka insyaallah kita akan berpindah tema ke tema selanjutnya mengenai hutang. Dan hutang ini sebenarnya sudah kita bahas sedikit kemarin di masalah riba, karena di antara jenis riba adalah riba dalam hutang. Namun insyaallah kita akan sedikit menambahkan terkait hal-hal tentang adab bagaimana kita berhutang dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tapi insyaallah tema kita pada pagi hari ini kita beri judul hutang jalan ke surga atau ke neraka. Ini insyaallah menjadi tema kajian kita pada pagi hari ini. Baik, maka sebagai pendahuluan, sebelum kita masuk ke dalam masalah hutang lebih dalam, insyaallah akan kita bahas tentang pendahulunya terlebih dahulu. Maka di antara hikmah Allah Ta'ala, Allah menjadikan perbedaan rizki di antara manusia. Maka Allah menjadikan sebagian hambanya ada yang diberikan keluasan dalam rizkinya, diberikan jabatan yang tinggi, diberikan ilmu yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dan Allah Ta'ala lebihkan sebagian hambanya dalam urusan-urusan dunia yang lainnya. Maka ketika Allah menjadikan manusia ada sebagian yang kaya, ada sebagian yang punya jabatan yang tinggi, dan yang sebagiannya lagi orang yang kekurangan dalam rizkinya, orang yang tidak memiliki jabatan atau orang yang tidak memiliki pekerjaan. Maka ini ketika Allah menciptakan perbedaan-perbedaan ini bukan karena Allah Ta'ala tidak mampu, bukan karena Allah Ta'ala kehabisan bekal, namun Allah Ta'ala menciptakan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Ini semuanya karena sebuah hikmah, karena Allah Ta'ala memiliki sebuah tujuan. Tidak sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi, Allah perintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan sedekah. Maka apa yang dikatakan orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan, nahnu aghnia, wallahu fuqara, wallahu faqir. Ya, mereka mengatakan bahasanya kami ini orang-orang yang kaya, sementara Allah Ta'ala adalah adalah yang miskin. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena mereka mengatakan Allah perintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Allah kenapa menjadikan ada sebagian orang yang miskin? Maka mereka mengatakan Allah zat yang fakir, sementara kami adalah yang kaya, karena kami mengeluarkan sebagian harta kami. Maka ini perkataan yang salah. Ya, jadi yang perlu kita pahami, ketika Allah Ta'ala menjadikan ada sebagian manusia yang kaya, Allah menjadikan sebagian orang miskin, bukan karena Allah Ta'ala lemah, tapi karena Allah Ta'ala memiliki sebuah tujuan, yaitu agar manusia saling tolong-menolong dalam kehidupan mereka.
agar ladang kekayaan ini menjadi sebuah ladang kebaikan bagi manusia. Agar kemiskinan ini menjadi sebuah ladang kebaikan bagi orang yang diuji Allah Ta'ala dengan kemiskinannya. Karena dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Inna min ibadi man la yasluhuhu illal ghina. Ada di antara hamba-hambaku yang tidak pas baginya kecuali kekayaan. In afqartuhu la afsada alaihi dina. Allah mengatakan kalau seandainya aku jadikan orang ini menjadi orang yang miskin, la afsada alaihi dina, niscaya agamanya akan rusak. Wa inna min ibadi la yasluhuhu illa al-faqr. Di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak pas baginya kecuali kemiskinan. In agnaituhu la afsada alaihi dina. Kata Allah Ta'ala, kalau seandainya aku jadikan dia menjadi orang yang kaya, niscaya dia menjadi orang yang rusak agamanya. Jadi, yang Allah takdirkan untuk kita ini adalah yang paling pas untuk kita. Ketika Allah berikan kepada kita menjadi orang yang punya keluasan dalam rizki, maka kemudian dia paham bahwasanya rizki ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Kemudian ketika dia ngerasa ini terbaik untuknya, sehingga kemudian dia mau berbagi kepada orang-orang yang tidak seberuntung dirinya. Dia mau untuk membantu orang-orang yang miskin, baik dengan bantuan berupa sedekah ataupun bantuan dengan cara memberikan pinjaman. Orang-orang yang mereka Allah Ta'ala kemudian uji dengan kekurangan, kemudian dia paham bahwasanya mungkin kalau Allah jadikan aku menjadi orang yang kaya, aku akan menjadi orang yang melampaui batas. Sehingga kemudian dia bersabar dengan rizki yang Allah berikan. Maka kemudian ini menjadi yang terbaik bagi hamba tersebut. Maka ketika Allah Ta'ala menjadikan sebagian orang kaya, kekayaan ini tidak menjadikan orang tersebut menjadi sombong. Karena dia paham ini adalah yang terbaik dari Allah Ta'ala. Bukan karena kemampuannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepandainya dalam berbisnis, tapi karena lebih dikarenakan Allah lebih tahu porsi mana yang terbaik untuk hamba ini. Ya. Maka Allah kemudian berfirman dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 71, Allah berfirman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Maka Allah Ta'ala melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lainnya dalam masalah rizki. Dan dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyya. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah meninggikan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lainnya. Ya, jadi ini sudah menjadi hikmah Allah Ta'ala. Kenapa dijadikan ada sebagian orang miskin, ada sebagian orang yang kaya, karena agar saling bantu-membantu. Kita bisa bayangkan, kalau seandainya semua orang memiliki kekayaan yang sama, semua orang Allah ciptakan kaya semuanya, maka ini akan menjadi kesulitan bagi manusia. Nggak ada orang yang mau nanam padi, karena semuanya sudah menjadi orang yang kaya. Maka kalau nggak ada padi, nanti makannya makan pakai apa? Nggak ada orang yang mau pergi ke laut untuk mencari ikan. Nggak ada orang yang mau bekerja di pabrik, karena semuanya sudah mendapatkan kekayaan. Maka semuanya akan mendapatkan kesulitan. Atau ketika semuanya orangnya miskin semuanya, maka ini juga menjadi kesulitan bagi manusia. Maka Allah kemudian jadikan ada manusia yang Allah berikan keluasan dalam harta, ada yang Allah kemudian berikan sedikit dalam harta mereka. Jadi ini sebuah hikmah Allah Ta'ala agar saling tolong-menolong. Nah, baik. Karena perbedaan dalam rezeki ini menjadikan sebagian orang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga membutuhkan pinjaman dari sebagian yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, yang perlu kita pahami bahwasanya tadi, ya, sedikitnya rezeki ini adalah karena Allah Ta'ala ingin menjadikan adanya sebuah syariat, yaitu syariat pinjam-meminjam. Bahkan, ya,
pinjam meminjam ini pernah terjadi kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka diriwayatkan dari sahabat Abu Rafi bahwasanya suatu ketika Nabi SAW istaslafa Rasulullah SAW bikran bimithli ghairu annahu qal fa inna khaira ibadillah ahsanuhum qadaan. Nabi pernah berhutang kepada salah seorang sahabat dengan seekor unta yang masih muda. Maka kemudian ya, ketika datang waktu untuk membayar hutangnya, Nabi kemudian ditagih oleh sahabat ini. Maka kemudian Nabi perintahkan kepada salah satu budaknya yang bernama Abu Rafi'. Nabi perintahkan, tolong ambilkan karena Nabi berhutang ini tujuannya ketika itu bukan untuk dirinya. Tapi Nabi ketika berhutang tujuannya adalah ketika itu Nabi dalam kondisi perang. Maka Nabi membutuhkan kendaraan. Maka kemudian Nabi SAW, beliau berhutang kepada salah seorang sahabat, berhutang dengan seekor unta yang muda. Digunakan untuk fisabilillah. Maka kemudian ketika datang waktu pembayaran, Nabi kemudian didatangi oleh sahabat yang memberikan hutang kepada Nabi ini. Maka kemudian Nabi perintahkan kepada salah satu budaknya, beliau mengatakan, ya, berikanlah kepada, kemudian budak ini mencarikan unta dari unta yang ada di Baitul Mal. Namun kemudian di Baitul Mal ini tidak ada unta yang muda. Semuanya untanya sudah berusia di atas 4 tahun. Akhirnya kemudian sang budak ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak menemukan unta yang persis yang seperti ketika engkau berhutang." Maka kemudian adanya adalah unta yang berusia 4 tahun ke atas. Maka apa kata Nabi? A'tuhu, kata Nabi, berikan kepada si pemberi hutang ini. Fa inna khaira ibadillah ahsanuhum qadaan. Maka sungguhnya orang yang terbaik, hamba Allah yang terbaik adalah orang yang dia ketika membayar hutang dengan melebihkan. Jadi ya, Nabi SAW memberikan contoh kepada kita ketika berhutang dan ketika ditagih, Nabi kemudian tidak menyelisih janjinya, bahkan Nabi memberikan yang lebih baik daripada yang ketika beliau berhutang. Jadi Nabi di sini memberikan contoh kepada kita, ada saatnya seseorang manusia itu berhutang kepada orang lain. Karena kebutuhan manusia ini berbeda-beda. Ya, hutang ini tidak selalu datang dari orang-orang yang miskin. Tapi kadang hutang itu datang daripada orang-orang yang kaya. Bahkan ya, kalau kita lihat orang-orang terkaya di dunia ternyata atau bahkan di Indonesia atau bahkan dunia, banyak di antara mereka juga memiliki hutang. Ya meskipun hartanya tertulis sekian M, sekian T, tapi ternyata mereka juga punya hutang. Karena kadang hutang ini bukan karena tidak punya harta, tapi memang ada satu hal yang menjadikan seorang untuk berhutang. Makanya kemudian karena hutang ini adalah sesuatu yang keniscayaan, tidak bisa kita hindari. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW, beliau juga memberikan contoh kepada kita bagaimana ketika berhutang, maka ini kemudian sesuatu yang Allah kemudian jadikan sebagai sebuah syariat. Maka Islam kemudian mengatur bagaimana agar ketika seorang ini berhutang, ya, maka kemudian ya, karena utang ini adalah sebuah akad tolong menolong, maka kemudian ya manusia ini memiliki sifat yang materialis. Sesuatu yang dikeluarkan dari dirinya harus menghasilkan keuntungan untuk dirinya. Maka kemudian Islam memberikan motivasi kepada kita untuk memberikan hutang kepada saudara kita agar kita memberi hutang kepada mereka. Maka Nabi kita mengatakan, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatihi marratan." Nabi kita mengatakan, tidaklah seorang mukmin dia memberikan hutang kepada saudaranya sebanyak 2 kali illa kana kasadaqatiha marratan, kecuali
dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah 1 kali. Artinya dia mendapatkan separuh dari pahala sedekah, ya, seperti menyedekahkan separuh dari harta yang dihutangkan kepada orang lain. Jadi contohnya kalau Pak Haji Makmun memberikan hutang kepada eh, kepada Sahal, ya, atau kemudian ya, kepada Sahal ngomong kepada Pak Haji Makmun, Pak Haji, saya mau pulang kampung, tapi saya nggak punya duit, ya, saya bisa pinjam dulu nggak Pak? Ya, nanti saya insya Allah kalau sudah pulang mau jual sawit saya yang di kampung. Hanya kemudian butuh berapa? Saya butuh duit 2 juta. Harga tiketnya bolak-balik 2 juta. Akhirnya kemudian diberikan. Maka dalam hal ini, ya, Pak Haji Makmun seperti memberikan uang atau bersedekah dengan uang 1 juta. Ya, bedanya dengan sedekah nanti, kalau sedekah uang kita tidak kembali atau kembali dalam bentuk yang lainnya, namun dalam memberikan hutang ini uang kita kembali 100% dan kita juga mendapatkan pahala sedekah. Maka ini motivasi Islam kepada kita untuk memberikan hutang kepada saudara kita. Jadi hutang ini adalah sesuatu yang berpahala. Jadi dari hutang ini kita bisa mendapatkan kebaikan. Dari hutang ini bahkan bisa menjadi jalan pahala bagi kita semuanya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai hukum hutang. Apa hukum hutang ini? Maka hukum hutang ini kita bagi menjadi 2. Ada hukum bagi pemberi hutang. Maka bagi pemberi hutang, hutangnya memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan ini, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya, jadi ketika ada orang datang kepada kita dan kita bisa memberikan pinjaman kepada orang ini, maka ini ketika kita mampu untuk memberikannya, maka ini hukumnya adalah sunnah. Ya. Namun kalau kita tidak mampu untuk memberikan hutang, dipinjami duit 1M, kita nggak punya duit 1M, maka dalam hal ini kita tidak perlu untuk memberikan hutang, nggak perlu kita sampai kemudian pinjam-pinjam kepada orang atau pinjam ke bank. Ini saya mau pinjam duit karena teman saya, saudara saya pinjam duit 1M. Padahal kita nggak punya duitnya, maka ini tidak perlu untuk berhutang kepada orang lain untuk memberikan hutang. Maka yang perlu kita pahami bahwasanya memberikan hutang ini adalah hukumnya adalah sunnah ketika kita mampu untuk mengerjakannya. Jadi karena ini hukumnya sunnah, kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan padahal kita mampu, ya, kita mampu untuk mengerjakannya, tapi kita tidak mau memberikan hutang kepada teman kita ini, karena kita tahu orang ini kalau ditagih itu suka marah-marah, ya, lebih galak daripada yang menagih. Maka orang seperti ini, ketika kita paham, kita sering dengar berita tentang orang ini kalau pinjam itu susah ditagihnya, ya. Maka dalam hal ini, ketika kita memang tidak mau memberikan kepadanya, ya insya Allah kita tidak berdosa. Ya, kita tidak mendapatkan pahala dari tidak memberikan pinjaman kepada orang ini. Karena hukum memberikan pinjaman ketika kita mampu ini, hukumnya adalah hanya sunnah saja. Namun, ya, yang hukum sunnah ini ternyata bisa berubah menjadi wajib kapan? Ketika orang yang berhutang ini dalam kondisi darurat. Nah, ini hukumnya menjadi wajib bagi kita kalau kita mampu memberikan pinjaman kepadanya dan yang berhutang ini dalam kondisi darurat. Contohnya seperti apa? Contohnya umpamanya keluarganya sakit, mau masuk IGD. Ya, butuh duit untuk membiaya rumah sakit. Dan ketika orang ini datang kepada kita, Pak Haji, saya mau pinjam duit buat ini, anak saya sudah demam kejang-kejang, saya butuh duit untuk suami saya belum gajian. Ya, ini masih tanggal berapa sekarang? Tanggal 5, tapi duit saya sudah habis.
sementara anak saya harus masuk rumah sakit. Ya, jadi saya pinjam duitnya Pak Haji. Maka ketika kita dalam kondisi seperti ini, didatangi orang dan kita mampu, maka kemudian kita tidak memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam ini, maka ini hukumnya kita akan berdosa. Karena ini hukumnya adalah wajib, karena hukumnya dalam kondisi darurat. Maka ini kita wajib untuk berikan pinjaman kepada orang yang seperti ini. Ya, jadi hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, tapi bisa berubah menjadi wajib kalau kita atau kalau yang meminjam ini dalam kondisi dia darurat. Atau umpamanya ada orang datang kepada kita, Pak Haji pinjam duitnya, saya mau buat bayar sekolah anak saya sudah setengah tahun nunggak nggak bayar SPP anak saya. Kalau saya nggak bayar, kata pesantrennya, kata sekolahnya, anak saya mau dikeluarkan. Makanya dalam kondisi darurat, ya. Maka kemudian ketika dalam kondisi seperti ini, maka ketika kita mampu, maka wajib bagi kita untuk memberikan pinjaman kepada orang ini. Ya. Kemudian berkaitan dengan orang yang menerima hutang, maka hukum asal berhutang adalah mubah atau boleh jika membutuhkan, dan menjadi makruh jika tidak dalam kondisi mendesak atau membutuhkan karena berpotensi menimbulkan kesulitan dalam kehidupan seseorang. Jadi ya, hutang ini jangan dijadikan sebagai solusi pertama untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ya, contohnya seperti keluar HP terbaru, Samsung Galaxy S20 berapa sekarang terbaru? 25 ya. Atau iPhone yang terbaru apa? 17 Pro Max sih, kayaknya udah sangat pengen ini kayaknya. Sampai ngikutin beritanya ya. Nah ini kemudian kita, saya pokoknya kalau ada HP yang baru, saya harus update yang terbaru. Kemudian padahal nggak punya duitnya. Ya kemudian dia pakai sistem pay later atau pakai kartu kredit dan segala macamnya. Maka orang seperti ini terlalu memaksakan dirinya. Maka kita tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah hutang, karena ini akan menjadikan ketika kita bermudah-mudah dalam masalah hutang ini akan menyulitkan kita nanti ke belakangnya. Ya, jadi dan masalah hutang ini adalah sebuah masalah yang sebenarnya mubah, boleh, tapi sesuatu yang mubah namun bisa menghalangi seorang dari surga, ini adalah hutang. Maka kemudian kita tidak boleh untuk bermudah-mudah dalam masalah hutang-hutang, jadikan hutang ini sebagai solusi terakhir kalau sudah mentok tidak bisa mendapatkan yang lainnya. Kalau umpamanya kita butuh duit, ya kemudian kita masih bisa kemudian untuk mengerjakan yang lainnya. Apakah dengan menjual barang kita yang lainnya, ya, atau kita kemudian bisa menahan diri, kita bisa prioritaskan mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan, sehingga kemudian kita yang biasanya sebulan jalan-jalan, ada jalan-jalannya, kemudian karena kebutuhannya mendesak, kemudian kita daripada saya hutang, mendingan saya tidak usah jalan-jalan. Maka ini lebih baik. Jadi jangan kemudian kita bermudah-mudah dalam masalah hutang, karena hutang ini adalah sesuatu yang akan menyulitkan kita ke depannya nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka jadikan hutang ini sebagai solusi terakhir. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai adab-adab dalam berhutang. Ya. Maka hutang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Maka kemudian Islam mengatur kepada kita bagaimana kalau kita berhutang. Ya, maka Islam memberitakan kepada penerima hutang dan pemberi hutang ini untuk mencatat transaksi hutang piutang. Ya, makanya kemudian ayat yang paling panjang dalam Al-Quran sampai 1 halaman itu berkaitan dengan hutang. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hutang ini sesuatu yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Ketika Allah berbicara tentang syariat sholat, tentang syariat zakat, tentang syariat
puasa, maka ayatnya nggak panjang-panjang. Namun ketika Allah berbicara tentang hutang, ini ayatnya sampai satu halaman sendiri. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini sangat perlu diperhatikan oleh diri kita. Maka di antara syariat ya ada adab yang perlu dijaga bersama-sama oleh orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang. Maka adab yang yang perlu dijaga bersama, yang pertama adalah bahwasanya harus mencatat transaksi hutang, baik yang memberi hutang ataupun yang berhutang. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindarkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Ya. Jadi dan mendatangkan dua orang saksi. Ya, jadi kalau untuk masalah hutang piutang ini harus dicatat dan harus ada saksinya. Ya, kalau di zaman kita ini mungkin seperti notaris. Ya, kalau Ustadz cuma hutangnya 1 juta, kalau pakai notaris lebih gede biayanya daripada hutangnya. Maka bagaimana Ustadz? Kalau tidak bisa, kalau hutangnya seperti tadi, maka cukup dengan kita mendatangkan saksi, 2 orang saksi. Kalau laki-laki, maka datangkan 2 orang saksi. Ya, saksinya yang sama-sama ridho, yang sama-sama kedua belah pihak ini harus ridho. Kalau saksinya berat sebelah, ya, maka dalam hal ini nanti akan menimbulkan perselisihan. Jadi harus orang-orang yang memberikan hutang, orang yang percaya sama saksi ini, orang yang berhutang juga harus percaya dengan saksi ini. Ya, maka kemudian ya harus menulis dan mendatangkan 2 orang saksi. Ustadz, kalau umpamanya tidak ada 2 orang laki-laki, maka bagaimana? Maka boleh untuk urusan hutang piutang ini 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya, jadi bisa dengan 2 orang laki-laki ataupun 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, kemudian adab kepada orang yang menerima hutang. Maka yang pertama adalah berniat untuk melunasi hutang. Ya, jadi kadang ada orang yang memang dalam hatinya itu tidak pengen melunasi hutang. Baik karena orang ini hatinya busuk, ya, tidak senang melihat orang lain punya nikmat yang lebih banyak. Kemudian dia berniat pengen merusak harta orang lain. Kemudian dia berhutang, maka orang seperti ini ketika memang sudah niatnya tidak punya niat yang tidak baik, maka orang seperti ini akan Allah Ta'ala binasakan. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha, adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil atau berhutang dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah Ta'ala akan membantunya. Wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahullah Ta'ala. Dan barang siapa yang meminjam dengan niat tidak mengembalikannya atau menghancurkannya, maka Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan Allah Ta'ala menghancurkannya adalah Allah Ta'ala akan cabut keberkahan dari kehidupannya. Orang ini mungkin punya duit banyak, tapi ketika punya duit, ada aja kebutuhannya. Yang tiba-tiba anaknya sakit, yang tiba-tiba kendaraannya rusak, yang tiba-tiba dia masuk rumah sakit dan segala macam tetek bengek, yang kemudian tiba-tiba duitnya habis terus. Jadi kalau kita ngerasa saya sudah punya banyak duit, kok duitnya sering kayak kurang. Mungkin karena kita punya hutang yang belum kita bayarkan. Ya, karena orang yang dia menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, ini kemudian menjadi sebuah kesalahan. Ya. Namun orang yang memang dari awal dia pengen berniat, dia berhutang dan dia punya niat untuk membayarkannya, maka orang ini akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Ya, ada sebuah kisah yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi SAW. Ada seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kita. Maka dikatakan ada seorang laki-laki yang dia laki-laki asing berjualan di sebuah negeri. Nah kemudian laki-laki ini ketika dia berdagang, dia kekurangan modal. Sehingga kemudian membutuhkan tambahan modal untuk perdagangannya. Maka kemudian laki-laki ini mendatangi para pedagang di negeri tersebut.
Namun karena laki-laki ini adalah laki-laki asing, maka tidak ada orang yang berani memberikan hutang kepada laki-laki ini. Sampai kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan, saya berani memberikan kamu hutang, tapi harus dengan jaminan. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, jaminannya ada. Akhirnya kemudian si pemberi hutang ini bertanya, mana jaminannya? Maka si penghutang ini mengatakan, jaminannya adalah Allah Ta'ala. Maka kemudian si pemberi hutang ini mengatakan, aku rela, aku ridho jika penjaminnya adalah Allah. Akhirnya kemudian laki-laki ini memberikan hutang kepada pedagang ini sebanyak 1.000 dinar. 1.000 dinar berarti berapa itu Pak? Banyak pokoknya ya. Ya, akhirnya kemudian laki-laki ini ya setelah berhutang dan menjadikan Allah sebagai penjaminnya. Kemudian ketika datang waktu jatuh temponya, kemudian laki-laki ini karena tinggal di sebuah pulau harus menyeberangi lautan, akhirnya kemudian laki-laki ini ya si penerima hutang ini dia gelisah. Ini sudah mau jatuh tempo, saya sudah punya duitnya, tapi kemudian laki-laki ini berusaha untuk mencari kapal yang bisa mengantarkan uang ini kepada si pemberi hutang, namun ternyata berhari-hari nungguin kapal nggak datang-datang. Akhirnya kemudian dia berinisiatif untuk memasukkan uang 1.000 dinar ini ke dalam sebuah kayu yang dilubangi, kemudian ditutup kembali, dihanyutkan ke lautan. Orang ini mengatakan, ya Allah, aku dahulu berhutang dan aku jadikan engkau sebagai penjaminnya. Maka aku sudah berusaha untuk membayar hutangku kepada saudaraku ini, namun ternyata aku tidak mendapatkan jalannya. Maka hari ini aku titipkan kembali kepadamu, engkau jadikan engkau sebagai pembayar hutangku, maka bayarkanlah hutangku ini dan lepaskanlah penjaminanmu. Akhirnya kemudian si pemberi hutang ini juga setiap hari bolak-balik. Ini sudah hampir jatuh tempo, saya harusnya mendapatkan uang sekian 1.000 dinar. Tapi sampai sekarang ini yang memberikan hutang ini tidak datang-datang. Ya Allah, aku dulu ridho, aku dahulu rela engkau menjadi sebagai penjaminku, sebagai penjamin, maka jadikanlah aku ridho dengan jaminanmu ini. Maka kemudian Allah Ta'ala jadikan laki-laki ini suatu hari datang ke tepi pantai dan dia menemukan sebuah kayu, dibawa pulang. Setelah sampai di rumah, dibelah, dia mendapatkan uang tadi, 1.000 dinar. Hanya kemudian setelah beberapa hari berlalu, si penerima hutang ini dia menemukan kapal yang mengantarkannya kepada negeri tadi yang dia berhutang kepada laki-laki tadi. Akhirnya kemudian laki-laki ini menaiki kapal tadi dan menemui orang yang memberikan hutang kepadanya. Kemudian laki-laki ini mengatakan, aku mencari kapal, berhari-hari aku mencari kapal, namun aku tidak mendapatkan kapal. Hari ini alhamdulillah aku menemukan kapal dan ini ada uang 1.000 dinar sebagai hutang untuk membayarkan hutangku kepada dirimu. Namun apa kata laki-laki ini? Laki-laki berikan hutang tadi, ya Allah sudah membayarkannya kepadamu. Wahai fulan, aku sudah menemukan kayu yang engkau hanyutkan dan aku menemukan suratmu di dalam kayu ini. Akhirnya kemudian ya jadi si pemberi hutang ini tidak aji mumpung. Ya, jadi ketika dia sudah merasa dibayar, maka kemudian orang ini tidak aji mumpung dengan mengatakan, ya sini uang yang kamu bawa ini. Jadi ini keduanya adalah orang yang sama-sama jujur. Jadi ya ketika ada seseorang yang dia berniat ketika dia berhutang dan berniat untuk melunasi hutang, maka insya Allah Allah Ta'ala akan bantu orang ini. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat seperti sahabat Abu Hurairah dikatakan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah ya, beliau kadang berhutang padahal beliau tidak membutuhkannya. Tujuannya untuk apa? Maka ketika ditanya kata Aisyah, ya, agar aku mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena Allah Ta'ala akan menolong orang yang dia berhutang dan niat untuk membayarkan hutang. Jadi, yang pertama ketika kita berhutang adalah kita harus berniat untuk melunasi hutang ini. Ya, jadi niat yang pertama adalah dengan niat yang baik. Kemudian yang kedua adalah kita melunasinya
tepat waktu. Ya, jadi ketika sudah datang temponya, jatuh tempo, maka kita harus membayarkan hutang tadi. Ya, karena dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Ya, jadi ketika kita punya hutang dan kita punya uang, ya, maka dahulukan terlebih dahulu untuk membayar hutang dibandingkan untuk kesenangan kita. Jadi kadang ada orang yang dia lebih mendahulukan kesenangannya. Dia lebih memilih uangnya untuk makan-makan di luar daripada untuk membayarkan hutang. Ada orang yang bermudah-mudah bersedekah, kemudian padahal dia punya hutang. Maka kemudian ini adalah sebuah kesalahan. Jadi ketika kita punya hutang, maka usahakan agar dibayarkan terlebih dahulu, karena membayar hutang ini hukumnya adalah wajib, sementara bersedekah hukumnya adalah sunnah. Maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya. Jadi ketika ada orang yang mendahulukan sedekah daripada bayar hutang, maka orang ini dia terkena talbis iblis. Ya. Karena orang ini perlu untuk diruqyah. Ya, karena orang ini diganggu sama setan. Jadi perlu diruqyah. Maka kemudian kita dahulukan untuk membayar hutang terlebih dahulu daripada sedekah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di antara adabnya adalah kita melunasi dengan cara yang baik. Ya, seperti Nabi ketika tadi ditagih, maka beliau kemudian memberikan yang lebih baik daripada yang beliau pinjam. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang adab kepada orang yang memberikan hutang. Ya. Maka yang memberikan hutang, Islam juga memberikan adab-adab dan rambu-rambu kepadanya. Yang pertama adalah tidak mengambil keuntungan dari hutang. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Nabi kita mengatakan, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi hutang adalah riba. Jadi tidak boleh mensyaratkan dari awal, nanti baik saya siap berikan hutang, tapi syaratnya kamu harus bla 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 bla. Maka ini adalah sebuah syarat yang mendatangkan keuntungan, maka ini menjadi riba dan menjadi haram. Jadi kalau memang niatnya adalah untuk memberikan hutang, maka niatkan untuk tolong-menolong. Jangan niatkan untuk mencari keuntungan. Karena biasanya orang yang berhutang ini adalah orang yang dia dalam kondisi terdesak. Dia mau sangat membutuhkan. Maka kemudian kepada orang-orang yang seperti ini tidak layak bagi kita untuk mencari keuntungan dari orang-orang yang mereka membutuhkan. Ya, jadi tidak boleh untuk mencari keuntungan dari hutang yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah memberikan kelonggaran atau indhar dalam pembayaran. Allah mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka jika yang berhutang ini memiliki kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia memiliki kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian mau bersedekah, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jadi, ya, jika orang yang kita tagih ini dia tidak memiliki uang untuk membayarkan hutang kepada kita, maka disunahkan bagi kita untuk memberikan tangguh agar orang ini diberikan tambahan waktu agar orang ini bisa membayar. Ya, sebagaimana ya yang difatwakan oleh sahabat Abu Hurairah. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah pernah ditanya oleh seorang yang dia menagih hutang kepada ada seorang sahabat yang dia memiliki hutang yang sangat banyak. Kemudian sahabat ini dilaporkan kepada Amirul Mukminin. Ya. Kemudian ya, dan si pemberi hutang ini menuntut kepada si Amirul Mukminin, kepada para Amirul Mukminin ini, kepada khalifah untuk memenjarakan orang ini. Maka kemudian apa kata sahabat Abu Hurairah? Kata sahabat Abu Hurairah, dia ketika orang ini didesak untuk dipenjara, maka apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan bahasanya, ya, kalau si penerima hutang ini
ini di penjara, kira-kira kalian dapat apa? Ya. Maka kemudian, apakah kemudian kalau di penjara dia bisa mendapatkan uang untuk membayar hutangnya? Maka apa kata para pemberi hutang ini? Ya, mereka mengatakan, tidak, kami tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka apa solusi dari sahabat Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, maka berilah indor, berilah tambahan waktu sehingga kemudian dia bekerja dan dia bisa melunasi hutangnya. Akhirnya kemudian sahabat ini ya diberikan waktu selama 1 tahun untuk melunasi hutangnya. Akhirnya kemudian sahabat ini dia berdagang, bekerja. Akhirnya kemudian setelah setengah tahun ternyata Allah berikan kemudahan bagi laki-laki ini untuk melunasi seluruh hutangnya. Jadi ketika kita ada orang yang tidak mampu bayar hutang, ya maka kemudian bukan dengan cara dipenjara, Ustaz, tapi nanti orangnya kalau tidak dipenjara, orangnya kabur. Nanti kalau tidak dipenjara, dia kabur, nggak bisa bayar hutang, duit saya hilang, maka lebih baik saya penjarakan saja dia. Maka kemudian ya urusan nanti dia tidak bayar hutang, maka ini adalah urusan dia dengan Allah. Ya maka kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita memberikan tangguh atau memberikan tambahan waktu kepada orang ini sebagaimana sahabat Abu Hurairah tadi. Kemudian selanjutnya adalah memberi maaf dan membebaskan hutang. Ini adab kepada orang yang memberikan hutang kepada sahabatnya. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang meringankan kesulitan dalam berhutang, niscaya Allah Ta'ala akan meringankan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi, janji dari Allah Ta'ala, orang yang memberikan keringanan, memberikan kemudahan kepada saudaranya dalam pembayaran hutang, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat nanti, maka berikanlah kemudahan kepada saudara kita dalam masalah hutang mereka. Ya. Baik, kemudian fenomena dan dampak bermudah-mudahan dalam berhutang. Ya. Banyak kaum muslimin hari ini bermudah-mudah dalam berhutang dan menganggap hutang adalah solusi instan untuk memenuhi keinginannya. Padahal hutang ini bukan sebagai solusi terakhir untuk memenuhi kebutuhan darurat. Padahal Nabi berlindung dari masalah hutang. Jadi hutang ini, ya meskipun Nabi pernah berhutang, namun beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar tidak terjebak dalam hutang, tidak terlilit dalam hutang. Maka Nabi berdoa, ya, dan doa ini sering dibaca Nabi dalam sholatnya. Sampai-sampai karena saking seringnya Nabi membaca doa ini, Aisyah merasa heran dan bertanya, ya, beliau mengatakan, karena Nabi yaqulu fi sholatihi katsiran, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari hutang. Maka kemudian Aisyah bertanya, innaka tasta'idzu katsiran minal maghram ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak berlindung kepada Allah Ta'ala dari hutang? Maka Nabi mengatakan, inna rajula idza gharima istadana haddatsa fakadzdzaba. Karena kebiasaan orang ketika dia berhutang dan berbicara, maka bicaranya ini penuh dengan kedustaan. Wa wa'ada fa akhlafa, kemudian kalau dia menjanjikan, maka kemudian dia mengingkarinya. Karena jiwa manusia ini Allah jadikan suka dengan harta. Ya, ketika dapat gajian, mayoritas kita itu mendahulukan bayar hutang atau mendahulukan kebutuhannya, Pak? Kebutuhannya dulu, padahal mungkin kebutuhannya ini kebutuhan yang tidak mendesak, ya. Kebutuhan buat sesuatu yang tidak mendesak, kemudian dia lebih mendahulukan kebutuhannya daripada membayarkan hutangnya. Maka dalam hal ini kemudian dia ketika jatuh temponya tidak mau untuk membayar, ya. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak membayarkan hutang. Maka yang pertama adalah dihilangkan keberkahan dalam hidupnya. Nabi kita mengatakan, "Waman arada itlafaha atlafahullah." Barang siapa yang ketika dia berhutang dan memiliki niat untuk menghancurkannya atau tidak membayarkannya,
maka Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Allah Ta'ala menghancurkannya, Allah Ta'ala akan cabut keberkahan dari keluarganya. Allah akan cabut keberkahan dari kehidupannya. Allah akan cabut dari keberkahan dari hartanya. Jadi hartanya ada banyak, tapi kemudian nggak bisa menikmatinya. Maka ini adalah bagi orang-orang yang mereka berniat tidak membayarkan hutangnya. Kemudian yang kedua adalah tertahan dari memasuki surga. Nabi kita mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin akan tertahan tidak bisa memasuki surga sampai hutangnya dilunasi. Ya, makanya sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal yang diperbolehkan namun bisa menghalangi seseorang dari masuk surga adalah masalah hutang. Jadi jangan bermudah-mudah dalam masalah hutang. Kalau berhutang, ya, kemudian ditulis sekecil apapun hutang kita itu harus ditulis. Kenapa? Karena kalau tidak ditulis itu kita lupa. Kalau ditulis ini, kemudian ketika kita kan tidak tahu, ya, kita tidak bisa merencanakan bagaimana kematian kita. Saya nanti mau mati di usia 70 tahun dalam kondisi saya sehat, tidak dalam kondisi sakit. Bisa nggak, Pak? Nanti saya matinya pas hari Jumat. Nah, di kota Mekah atau di kota Madinah. Bisa nggak? Seperti ini. Pas bulan Ramadan, tambahan dari Pak Haji ini. Nah, bisa nggak kira-kira seperti ini? Kita ya Allah, nanti saya maunya kalau mati nanti di bulan Ramadan usia 70 tahun dalam kondisi sehat di kota Mekah atau di kota Madinah. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Maka kemudian dalam hal ini kita tidak tahu apakah kematian yang akan menjemput kita ini kematian yang mendadak atau kematian yang bisa kita rencanakan. Maka dalam hal ini, ya, ketika kita tidak mengetahui ajal kita, maka kemudian ketika kita berhutang, maka kemudian kita harus membayarkan atau kita harus menuliskan hutang kita ini. Kalau tidak dituliskan, maka kemudian kita akan tertahan dari memasuki surga Allah. Ya. Kenapa? Karena yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya hutang ini bukanlah kewajiban anak cucu kita untuk membayarkan hutang kita. Jadi hutang kita ini, anak-anak kita ini, istri-istri kita yang nanti ketika meninggal dunia, ini tidak punya kewajiban untuk membayarkan hutang kita. Jadi kalau hutang kita tercatat, ya, tercatat ada tulisannya, Bapak ini meninggal ketika dan meninggalkan harta warisan sekian. Maka kemudian kewajibannya dari harta waris ini adalah pertama adalah diambil untuk membayar hutang terlebih dahulu, kemudian untuk pengurusan jenazahnya, setelah itu kemudian baru wasiatnya, setelah itu baru dibagikan kepada ahli waris. Nah, kalau sekarang umpamanya hutangnya tidak dicatat, keluarganya tidak ada yang tahu, maka kemudian orang ini akan tertahan sampai kemudian tidak bisa masuki surga sampai kemudian semua hutangnya ini lunas. Tapi kalau tercatat, kemudian ahli warisnya, oh ini harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta warisan ini, dikeluarkan terlebih dahulu untuk membayarkan hutang. Maka kemudian orang ini ketika meninggal bisa langsung masuk ke dalam surga Allah. Ya, jadi ini pentingnya untuk mencatat hutang-hutang kita. Jadi karena apa? Karena kita tidak bisa masuk ke surga Allah Ta'ala sampai kemudian semua hutang-hutang kita dilunasi oleh kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak diampuni dosanya bahkan sampai orang yang mati syahid. Nabi kita mengatakan yughfaru li syahid kullu dzambin illa dain. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali dosa dari hutangnya. Ya, jadi kewajiban kita tadi harus mencatat semua transaksi hutang kita. Meskipun cuma nilainya kecil, Rp1.000 atau Rp500. Tapi karena ini sebuah hutang, maka perlu untuk ditulis kepada siapa hutang ini, jumlahnya berapa, ini harus ditulis. Kemudian yang terakhir adalah menghabiskan pahala pada hari kiamat. Nabi kita mengatakan, man mata wa alaihi dinar au dirham, qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wala dirham.
Barang siapa yang mati dan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, jadi ini untuk menunjukkan dirham ini untuk menunjukkan jumlah yang sedikit. Dinar ini untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Maka kata Nabi, maka akan diambilkan dari kebaikannya karena di akhirat nanti tidak ada lagi uang dinar dan dirham. Jadi nanti akan diambilkan dari kebaikan-kebaikan kita. Jadi ini pentingnya kita untuk mendahulukan pembayaran hutang di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya, kita tidak tahu dari ibadah kita yang kita kerjakan mana yang diterima sama Allah Ta'ala, mana yang ditolak. Yang diterima ini nanti kalau bapaknya masih sudah sedikit, kemudian diambil dari hutang kita lagi. Maka kemudian ini menjadi keburukan bagi kita semuanya. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hutang atau dari lilitan hutang yang menyebabkan kita terhalang dari surganya Allah Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari hutang dan ketika kita meninggal sudah tidak memiliki hutang sama sekali. Tapi demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau dari Ibu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini, kalau hutang negara itu yang bertanggung jawab apakah pemimpin atau rakyat itu menanggung tanggung jawab hutang negara? Yang bertanggung jawab adalah pemimpin. Jadi makanya menjadi pemimpin itu sesuatu yang berat. Jadi tidak sembarangan. Jadi umpamanya kita masuk ke dalam sistem tadi, ya kita termasuk di antara pemegang kebijakan untuk untuk meminjam ini, maka ini ditanggung oleh yang bersangkutan. Ya, jadi makanya masalah berhutang ini tidak boleh kemudian kita bermudah-mudah. Kalau memang kita bisa memetakan nanti kalau saya bisa berhutang ini, kemudian saya punya kemampuan untuk membayarkannya, maka kemudian diperbolehkan bagi kita untuk berhutang. Tapi ketika kita memang tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, kemudian kita berhutang, maka ini menjadi bahaya untuk kita. Jadi ini juga sama untuk kasus negara ini, apakah rakyat ini kan kewajibannya adalah mentaati aturan pemerintah. Ketika memang sudah kita mentaati, ya sudah, itu bukan tanggung jawab kita. Jadi untuk masalah hutang negara ini, insya Allah kita tidak termasuk di antara yang menanggung bebannya pada hari kiamat nanti. Itu urusannya pemimpin. Kenapa mereka seperti ini? Jadi karena memang ini sangat berat, maka kemudian kita tidak boleh makanya ketika ada seorang sahabat yang meminta menjadi pemimpin, Nabi mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang lemah, kamu tidak akan mampu. Jadi kalau memang kita tidak mampu menjadi seorang pemimpin, maka jangan meminta untuk menjadi seorang pemimpin karena tanggung jawabnya sangat besar sekali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ada lagi? Alhamdulillah bisa dipahami. Saya cukupkan sekian, kita tutup dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.